Udah mulai belum? Udah dong. Oke guys, perkenalkan kami dari kelompok 8. Aku Viana. Dan aku Andini. Nah, tugas kita kali ini bikin video tentang bagaimana kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Langsung aja ya. Tujuan dari pembelajaran materi kali ini yaitu 1. Membandingkan kondisi perekonomian masyarakat. 2. Memahami pembangunan perekonomian Indonesia. 3. Menganalisis perubahan dan perkembangan ekonomi. Guys, tahu nggak sih kalau demokrasi yang kita nikmatin sekarang itu ada karena reformasi 1998. Penasaran gimana ceritanya? Stay tune! Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dinilai sudah tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat menghendaki adanya perubahan dan peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan pemajuan prosedur demokrasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter sangat terpuruk. Krisis keuangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 terus berlanjut. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah yang semula Rp2.500 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000 pada bulan Juni 1998. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyak perusahaan dalam negeri yang melakukan pinjaman luar negeri dalam kurs dolar Amerika kesulitan membayar pinjaman karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah. Tujuan reformasi diantaranya mengatasi krisis, restrukturisasi perbankan, memperkuat sektor real, dan menyediakan jaring pengaman nasional. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kerjasama dengan International Monetary Fund melakukan restrukturisasi ekonomi untuk mendapatkan bantuan pemulihan. Independensi Bank Indonesia atau BI. BI dipisah dari pemerintah agar fokus menjaga kestabilan nilai rupiah. Si bank bermasalah. Menutup bank-bank yang tidak sehat untuk menyehatkan perbankan. Stabilisasi rupiah berhasil menaikkan nilai tukar rupiah ke bawah Rp10.000 per dolar Amerika Serikat. Perkembangan ekonomi selanjutnya, Presiden Gus Dur sampai SBY. Masa Gus Dur dan Megawati fokus melanjutkan pemulihan perbankan dan stabilitas ekonomi. Masa SBY, peningkatan pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian atau industri. Mengatasi krisis ekonomi memerlukan kombinasi disiplin keuangan pribadi dan kebijakan strategis. Langkah utamanya meliputi penyusunan anggaran ketat, membangun dana darurat 3-6 kali pengeluaran, melunasi utang konsumtif, mencari penghasilan tambahan, dan berinvestasi pada aset aman seperti emas. Upaya pemulihan ekonomi negara terus dilakukan oleh pemerintah. Masing-masing periode pemerintah memiliki cara yang berbeda-beda untuk memulihkan perekonomian negara. Apa saja upaya untuk mengatasi krisis ekonomi? Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yaitu 1. Kebijakan fiskal dari pemerintah. Menambah belanja pemerintah, bangun infrastruktur, proyek padat karya agar lapangan kerja terbuka dan uang berputar. Memberi subsidi atau bantuan langsung. Bantuan langsung tunai, subsidi listrik atau bahan bakar minyak ke warga agar daya beli tidak anjlok. Insentif pajak, memberi keringanan pajak ke usaha mikro kecil menengah atau pengusaha agar usaha tidak gulung tikar. 2. Kebijakan moneter dari Bank Sentral atau BI, menjaga stabilitas kurs rupiah, intervensi pasar agar rupiah tidak anjlok terus-menerus, mengatur jumlah uang beredar agar inflasi tidak semakin parah tetapi ekonomi tetap jalan. 3. Kerjasama internasional, pinjaman luar negeri ke IMF, Bank Dunia, tapi untuk yang produktif saja. Penanaman modal asing, ajak investor masuk agar terbuka lapangan kerja. Dampak reformasi di bidang ekonomi. 1. Dampak positif reformasi di bidang ekonomi. Ekonomi lebih transparan, korupsi, kolusi, dan nepotisme berkurang dibanding Orde Baru. Iklim investasi membaik setelah 2000-an. Kelas menengah tumbuh, daya beli naik. Infrastruktur dan teknologi berkembang pesat.
2. Dampak negatif atau masalah yang masih ada. Kesenjangan kaya sampai miskin masih tinggi. Gini ratio sekitar 0,38. Utang luar negeri tetap besar. Harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak masih jadi beban. Ketergantungan pada impor bahan pangan dan energi. Organisasi ekonomi era reformasi. Setelah 1998, sistem ekonomi menjadi lebih terbuka dan demokratis. Banyak organisasi baru muncul. Ada juga yang diperkuat perannya untuk mengawasi dan mengatur ekonomi agar tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti Orde Baru. 1. Organisasi pemerintah atau lembaga negara. Organisasi peran dalam ekonomi. BPPN. Badan Penyihatan Perbankan Nasional 1998 sampai 2004. Dibentuk untuk menyelamatkan bank yang kolaps saat krisis, menangani bantuan likuiditas Bank Indonesia. BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengurus izin investasi asing dan dalam negeri agar semakin mudah. Bulog, Perum Bulog tetap ada. Tugasnya stabilisasi harga pangan pokok terutama beras. 2. Organisasi pelaku ekonomi atau non-pemerintah, yaitu koperasi. Dikuatkan lagi pas reformasi lewat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi saka guru ekonomi kerakyatan. Contoh, koperasi unit desa, koperasi simpan pinjam. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik desa tetap ada, tapi banyak yang diprivatisasi era Megawati, yaitu Telkom, Indosat, dan Bank Negara Indonesia. Tujuannya biar lebih efisien dan kurangi beban negara. Usaha mikro kecil menengah, bukan organisasi tunggal, tapi jadi tulang punggung ekonomi. Dibina lewat Kemenkop, usaha kecil dan menengah dapat kredit usaha rakyat dan dibantu digitalisasi. 3. Lembaga internasional yang berpengaruh. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Awal reformasi 1998 sampai 2003 memberi utang dan mengatur kebijakan ekonomi Indonesia. Syaratnya cabut subsidi, privatisasi. Bank Dunia dan ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia memberi pinjaman untuk infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan. World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Indonesia ikut aturan perdagangan bebas dunia, ekspor impor makin terbuka. Berikut beberapa studi kasus singkat mengenai materi reformasi Indonesia 1998. Studi kasus 1, krisis moneter 1997 sampai 1998. Kondisi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah drastis. Dari Rp2.500 menjadi lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Banyak perusahaan tidak mampu membayar utang luar negeri. Akibatnya, terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Harga bahan pokok melonjak dan daya beli masyarakat menurun tajam. Analisis. Krisis ekonomi menjadi salah satu pemicu utama ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang kemudian menuntut reformasi. Studi kasus 2, Tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Kondisi, mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi menuntut reformasi di dalam kampus. Aparat keamanan menembak ke arah mahasiswa. Akibat, 4 mahasiswa meninggal dunia. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan memperluas skala demonstrasi di berbagai daerah. Analisis, peristiwa tersebut menjadi momentum yang mempercepat runtuhnya kekuasaan Orde Baru karena menunjukkan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa. Studi kasus 3, pengunduran diri Presiden Soeharto 21 Mei 1998. Kondisi, tekanan dari mahasiswa, masyarakat, dan mundurnya dukungan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 membuat Presiden Soeharto kehilangan legitimasi. Akibatnya, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya di Istana Merdeka. Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden. Analisis, peristiwa ini menandai berakhirnya masa Orde Baru dan menjadi titik awal pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia.
Kita telah mempelajari perkembangan ekonomi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga reformasi serta kebijakan perekonomiannya. Setiap masa kepemimpinan punya kebijakan masing-masing dan berperan besar dalam peningkatan ekonomi negara. Kebijakan masa Orde Baru yang dinilai otoriter dan terpusat atau sentralistik telah melahirkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Otonomi daerah melahirkan badan usaha milik daerah atau BUMD untuk mengelola daerahnya masing-masing. Gimana? Kebayangkan tahun 1998 sekilapa? Bersyukur banget kita hidup di zaman sekarang yang mau jualan online tinggal klik. Kritik pemerintah nggak langsung diciduk. Tapi PR kita sebagai Gen Z, jangan apatis. Karena secara ngebuktiin, pas rakyatnya diem, ekonomi bisa ambruk. Reformasi itu warisan. Dan tugas kita nerusin dengan cara kita sendiri. Oke, segitu dulu dari kami. Thanks for watching.